Halo para pengendara, negeri kita adalah negeri yang aman, tentram. Tidak ada halangan bagi kita untuk melakukan perjalanan kemanapun dengan kendaraan apapun. Yang penting kita memiliki kelengkapan kendaraan seperti atribut kendaraan ataupun surat izin mengemudi dan STNK. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang razia. Tapi sebelumnya, simak dulu intronya. Now it's real. Thunder 125, the real style. Halo para pengendara, mungkin beberapa masyarakat bertanya-tanya apa alasannya diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor atau razia, di mana kegiatan ini kerap kali dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas terkait. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang menganggap pemeriksaan tersebut hanya untuk mencari kesalahan pengendara yang ujungnya duit. Namun ternyata pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwajib tersebut punya tujuan positif. Hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan. Aturan yang tertera ini merupakan dasar dari kegiatan kepolisian dan pegawai negeri sipil yang punya kompetensi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan atau Dishub untuk memeriksa kendaraan di jalan. Pada pasal 9 dituliskan, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan oleh petugas polisi Republik Indonesia dilaksanakan apabila 1. Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat. Yang kedua, angka kejahatan yang menyangkut kendaraan bermotor juga cenderung meningkat. Kemudian pada pasal 10, pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa pegawai negeri sipil dilaksanakan apabila angka kecelakaan lalu lintas di jalan cenderung meningkat disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Jumlah kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknik dan layak jalan cenderung meningkat. Dan kemudian tingkat ketidaktaatan pemilik cenderung meningkat untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor pada waktunya. Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan operasi kurang lebih 6 kali yang dilakukan secara serentak dan bersifat nasional. Tapi dari masing-masing operasi itu ada yang sifatnya hanya menghimbau saja, seperti operasi simpatik. Namun ada juga yang langsung menindak tegas. Dan sebagai pengetahuan untuk Anda, inilah jadwal dan jenis operasi lalu lintas di Indonesia. Yang pertama adalah operasi patuh. Jenis operasi ini dilakukan menjelang Ramadan selama 2 pekan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat kecelakaan. Polisi akan memeriksa kelengkapan surat dan atribut kendaraan, bahkan bisa juga yang melanggar langsung ditilang. Tiap daerah punya nama operasi sendiri-sendiri, seperti Patuh Jaya di Jakarta, Lodaya di Jawa Barat, Patuh Candi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta banyak lagi tergantung Polda setempat. Kedua adalah operasi ketupat. Polisi biasanya mengadakan operasi ini menjelang Idul Fitri. Tujuan utama menertibkan lalu lintas dan arus mudik yang dilakukan pada H-7 hingga H+7 Lebaran. Polisi biasanya tidak menilang, tetapi hanya memberikan teguran agar lalu lintas aman dan lancar. Yang ketiga adalah operasi simpatik. Sama seperti operasi ketupat, agenda ini hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun selama 21 hari dan berlaku secara nasional. Yang keempat adalah operasi zebra. Jenis operasi ini biasanya dilakukan menjelang akhir tahun, seperti sekarang ini mulai tanggal 1 hingga 14 November di seluruh Indonesia. Polisi akan mengecek kelengkapan surat serta atribut lainnya. Jika tidak sesuai, maka akan langsung diberikan sanksi seperti tilang sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah operasi zebra, polisi berlanjut mengadakan operasi lilin. Fokus utama untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Operasi ini sering dilakukan di pusat perbelanjaan atau tempat ibadah dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah operasi lintas. Operasi yang terakhir ini sering dilakukan secara gabungan antara polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan hingga TNI. Razia yang mengecek kelengkapan surat hingga parkir liar dilaksanakan selama 2 pekan. Pelanggar akan langsung kena tilang, namun fokus operasi ini hanya ke kendaraan umum atau angkutan barang. Kaitannya dengan pelaksanaan tugas lalu lintas dalam hal penindakan pelanggaran, kita selalu mewanti-wanti. Jadi kaitan dengan sebelum mereka pelaksanaan tugas, kita selalu memberikan APP ataupun menginformasikan kepada kanit laksanakan tugas. Yang pertama, faktor keselamatan, keselamatan petugas maupun keselamatan daripada pelanggar. Jadi tidak usah secara serta-merta harus mendapatkan pelanggaran. Itu yang saya terapkan, artinya harus kita harus humanis, tidak boleh dengan cara kekerasan menyapa. Tetap terapkan sapa, salam, senyum, senyum, sapa, salam. Bergabungnya rekan Reskrim bisa mengungkap kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Itu yang mungkin perlu kami tekankan. Yang paling utama adalah jaga keselamatan personil. Jaga keselamatan kita. Kalau kita sudah bisa menjaga keselamatan, tentunya kita bisa menyelamatkan orang lain. Jadi apa sebenarnya latar belakang operasi gabungan ini di lintas sektoral antara pihak pajak dan kepolisian? Karena tunggaan yang bisa plat itu kan banyak, Pak. Sekarang sudah mencapai kendaraannya itu hampir 13.000 dengan tunggaannya 3,6 miliar. Dan itulah pemirsa beberapa hal mengenai razia jalan raya. Selamat menikmati perjalanan Anda dan jangan lupa tetap berhati-hati. Semoga Anda selamat sampai tujuan.